Halo sobat MyTech Audio, banyak banget nih yang tanya, Bang, emang kalau beli ANC headphone harus siap duit yang banyak ya? Harus siap duit berapa juta gitu? Maybe, jika kalian ingin best of the best ANC headphone, seperti top of the line-nya dari Sony, Bose, atau Sennheiser, yang harganya bisa 4 juta, 5 juta, sampai 7 juta rupiah teman-teman. Namun, kalau kalian on a budget dan kalian sebenarnya butuh ANC tapi nggak terlalu sampai ekstrim banget, bagus banget. Ada kok ANC headphone dengan harga sejuta rupiah ke bawah yang udah lumayan secara ANC-nya. Ada beberapa bahkan. Salah satunya adalah Bluedio TMS yang saat ini ada di meja review kita. Harga Bluedio ini cuma Rp350.000 teman-teman. Yang mana ini ANC headphone paling murah yang pernah saya temuin hingga saat ini. At least yang dijual di Indonesia guys. Kalau kalian bisa temuin ANC headphone lain dengan harga yang lebih murah, kasih tahu ya. Sementara di dalam dus pembeliannya cukup simple. Selain unit headphone ada kabel charging Type-C. Yes, udah Type-C. Lumayan melegakan dan lumayan feature proof. Kartu garansi Bluedio Indonesia selama 1 tahun dan juga ada buku panduan. Dan harganya cuma Rp350.000. At least itu 10 kali lipat lebih murah dibandingkan Sony 1000 XM3 yang pernah saya review di video sebelumnya. But let's see melalui video kali ini, apakah dengan harga 10 kali lipat lebih murah, apakah langsung berarti kualitasnya juga 10 kali lebih murahan? Let's find out. Secara fisiknya, Bluedio TMS ini nggak terlihat murahan teman-teman. Material synthetic leather atau kulit sintetis digunakan untuk melapisi headband maupun earpadnya. Dan lihat, harga 300 ribuan, headband extensionnya ini sudah terbuat dari logam guys. Bandingin sama JBL T450BT yang masih plastik, dan bahkan Sony 1000 XM3 yang juga masih menggunakan plastik. Untuk permukaan luar ear cup-nya dia masih menggunakan plastik juga sih ya di sini bisa dilihat. Tapi judging by the look aja, kalian kayaknya nggak akan notice sih headphone ini harganya cuma Rp300.000 teman-teman. Melihat kualitas dari material yang digunakan. Oh ya, untuk warnanya dia selain warna hitam juga tersedia varian warna merah dan warna kuning. Lalu beralih ke ear cup bagian kanan, kita bisa lihat ada toggle untuk aktifin ANC dan power on off. Sebagai catatan, tidak ada mode transparency mode atau ambient sound di sini teman-teman. Ada USB Type-C juga di sini untuk charging, dan kata buku panduan juga bisa dipakai buat dengerin lagu secara kabel. Meskipun sayangnya hingga saat ini saya masih belum bisa menemukan kabel yang cocok, Type-C to Type-C mungkin ya, untuk mendengarkan audio dengan headphone ini secara kabel. Dan kayaknya itu hanya bisa dibeli di Bluedio-nya langsung teman-teman. Di sisi ear cup-nya ini ada touch sensor yang berguna untuk play pause music dengan cara diketuk 2 kali. Namun dari pengalaman saya, diketuknya harus pakai kuku teman-teman. Karena kalau pakai jari dia nggak deteksi, dia nggak detect. Dan di headphone ini juga nggak ada mekanisme untuk berpindah ke lagu berikutnya atau ke lagu sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin berpindah lagu, kalian harus melakukannya langsung di device yang kalian pakai. Which is ini agak merepotkan menurut saya. Sedangkan untuk beratnya sendiri, headphone ini tergolong ringan. Dengan berat hanya 220 gram. Bandingkan dengan Sony 1000 XM3 saya yang beratnya 254 gram. Namun sebenarnya headphone dengan berat 250 gram pun itu udah termasuk ringan kok. Sementara untuk comfortnya sendiri, dari pengalaman saya, ketika headphone ini pertama kali keluar dari box, headphone ini memberikan clamping force yang luar biasa sakit banget di jawline saya. Jauh lebih sakit daripada yang diberikan JBL T450BT. Namun akhirnya setelah seminggu dipakai, pelan-pelan saya merasakan headbandnya jadi lebih fleksibel, lalu besinya juga lebih fleksibel ini besinya, sehingga clamping force-nya jauh berkurang. Meskipun memang hingga saat ini, setelah beberapa jam pemakaian, saya memang masih merasakan ada rasa sakit di jawline saya. Sementara untuk tekanan dari atas kepala saya, nggak ada masalah sama sekali. Saya yakin kalian juga nggak akan masalah, asalin teman-teman atur panjang headbandnya sesuai dengan kepala kalian. Yang jadi masalah sebenarnya adalah soal fit, teman-teman. Soal fit di telinga saya. Entah kenapa bagi telinga dan kepala saya, ear cup dari headphone ini terasa masih terlalu tipis, teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kayaknya memang relatif lebih tipis dibandingkan ANC headphone atau bahkan headphone-headphone pada umumnya. Sehingga ketika saya pakai, ada part dari bagian belakang telinga saya ini yang masih terbuka. Jadi ear cup-nya ini nggak mengcover telinga saya secara keseluruhan. Yang ini berakibat pada passive isolation-nya. Jadi dibandingin headphone-headphone lain, passive isolation dari headphone ini nggak begitu bagus menurut saya. Lalu ditambah lagi, sebagian permukaan telinga saya ini masih menyentuh ear cup bagian dalamnya.
Dan perlu dicatat teman-teman, telinga saya ini termasuk telinga yang kecil. Kalau telinga yang lebih besar kayaknya bakal lebih struggle lagi ketika pakai headphone ini. Mungkin berasa kayak pakai on-ear headphone. But saya yakin sih juga bentuk kepala, bentuk telinga tiap orang juga bisa beda-beda. Jadi apa yang saya alamin, mungkin belum tentu kalian alamin juga. Belum tentu orang lain alamin. Jadi user experience memang bisa beda-beda di sini teman-teman. Sementara untuk ketahanan baterainya, Bluedio mengklaim headphone ini mampu bertahan memainkan musik selama 40 jam non-stop teman-teman. Which is itu amazing untuk ukuran Bluetooth headphone. Namun sayangnya saya nggak bisa provide ke kalian hasil real world battery life testnya. Mohon maaf banget jadinya. Hal ini karena adanya fenomena drop connection yang saya alamin di Bluetooth headphone ini. Jadi dia seperti setiap 30 menit sekali, atau 40 menit sekali, atau bahkan sejam sekali, selalu ada drop connection. Jadi Bluetooth-nya seperti unpair sendiri gitu teman-teman. Saya nggak tahu apakah banyak yang ngalamin yang seperti saya alamin ini, namun yang jelas at least ada saya dan beberapa customer di Amazon Amerika sana, Amazon USA, yang juga mengeluhkan fenomena drop connection di Bluetooth headphone ini. Ya finger cross aja sih, semoga battery life-nya live up to that expectation ya. Semoga beneran 40 jam aja battery life-nya. Lalu menyinggung koneksi Bluetooth-nya yang beberapa kali drop connection ini teman-teman. Sebenarnya headphone ini sudah diperlengkapi dengan Bluetooth yang lumayan baru banget. Dia udah Bluetooth 5.0. Meskipun bukan yang paling baru banget ya, karena paling baru ada Bluetooth 5.1. Tapi ini udah cukup oke banget 5.0. Hal ini terbukti dari minimnya delay antara audio dengan video ketika saya pakai untuk video streaming. Bahkan nggak ada delay sama sekali yang noticeable. Baik ketika saya pakai di YouTube, atau Netflix, atau video streaming service lainnya. Hal ini terjadi baik di iPad saya maupun di Android saya, teman-teman. Sementara untuk jarak linear terjauh antara headphone dengan source audio, saya mendapatkan hasil 75 meter. Yang mana ini cukup oke banget untuk Bluetooth 5.0. Sementara itu, seperti halnya kebanyakan Bluetooth headphone lain di rentang harga yang sama, Bluedio ini baru mensupport kodek SPC, teman-teman. Jadi jangan harap resolusi audio yang gede-gede banget seperti Bluetooth headphone yang mensupport aptX atau LDAC. Lalu, headphone ini juga belum mensupport multi-device connection dan juga simultaneous connection, teman-teman. Jadi headphone ini hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan apabila kita ingin berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain, kita harus mendisconnect terlebih dahulu headphone ini dari perangkat yang pertama, baru kemudian dikoneksikan dengan perangkat yang baru. Dan berikutnya kita akan mendengarkan call quality sample dari headphone ini. Nanti juga ada ANC sample juga teman-teman. Jadi silakan pakai headphone atau earphone kalian untuk mendengarkan secara lebih akurat. Dan nanti berikan pendapat kalian juga guys di kolom komentar di bawah, bagaimana menurut kalian call quality dari headphone Bluedio TMS ini. Tes 1, 2, 3. Dan yes, ini adalah hasil perekaman call quality test menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan switch ke headphone Bluedio TMS ini. 3, 2, 1. Yes, ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan headphone Bluedio TMS. Bagaimana menurut kalian hasil call quality sample dari headphone ini? Dan perlu dicatat, ini adalah hasil perekaman call quality di kondisi yang cukup sepi, cukup sunyi. Sebentar lagi kita akan pindah ke kondisi yang lebih ramai. 3, 2, 1. Ya, ini adalah hasil perekaman call quality test dari Bluedio TMS ini di kondisi yang cukup ramai, teman-teman. Saya memainkan background music menggunakan speaker saya. Nanti kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana menurut kalian call quality dari Bluedio TMS ini? Apakah kalian bisa mendengar suara saya saat ini? Hopefully.
Oke teman-teman, short review aja soal ANC-nya. Untuk harga 300 ribuan, saya sebenarnya nggak expect ANC-nya se-oke ini. Surprisingly, suara-suara low frequency seperti suara mesin yang rumbling, lalu ada suara AC, lalu suara ambient air sekitar, itu bisa diblok secara signifikan oleh Bluedio TMS ini. Lalu poin plus lainnya, saya nggak merasakan ada air cabin pressure telinga saya ketika memakai headphone ini. Sesuatu yang saya rasakan dan itu cukup mengganggu ketika saya pakai kebanyakan ANC headphone lainnya. Bahkan ANC headphone yang mahal-mahal teman-teman, seperti Sennheiser PXC550 atau Bose QC35 II. Dua headphone itu memberikan air cabin pressure yang luar biasa nggak enak banget di telinga. Meskipun, well, memang sih ANC headphone tadi ini lebih oke daripada Bluedio ini. Kalau dibandingin sama top ANC headphone lainnya seperti Sony 1000 XM3, Sony 1000 XM3 jelas bisa memblok low frekuensi lebih dominan lagi daripada headphone ini. Lalu dia juga bisa mereduce voice chatter atau suara orang-orang di sekitar kita. Namun overall, ANC dari headphone ini still great, dan dia juga bekerja bagus untuk ukuran ANC headphone dengan harga sejuta ke bawah atau bahkan sejutaan ke atas teman-teman. Hingga harga hampir 2 juta. Ini masih oke banget. Oke guys, sebelum masuk ke audio review seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan audio sampel dari Bluetooth headphone ini. Make sure teman-teman untuk pakai headphone atau earphone kalian, karena saya rasa hanya dengan cara demikian, kalian bisa mendengarkan audio secara lebih akurat, seperti seakan-akan kalian memakai headphone ini di telinga kalian masing-masing. Mohon bantuan juga teman-teman untuk support channel ini, support pekerjaan saya di sini dengan hit the like button, dan juga bila teman-teman berkenan subscribe juga, karena setiap support dari kalian tuh sangat berarti buat keberlangsungan channel ini. Really, thank you everyone for all your support. Yuk guys, kita dengerin audio sampel berikut ini. You didn't look at where I was standing. I thought that we but here we are now, two restless souls, lost in a room full of strangers. Oh, I wanna wash that fella from your face, and maybe you can keep me away from dangers. Let's sneak out together, baby. Oh, and spend some time just you and me. I wanna set you free when no one else is. Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know, it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? Might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Not that he can buy.
Oke teman-teman, semoga audio sampel yang saya provide barusan tadi bisa bantu memberikan setidaknya gambaran ke teman-teman bagaimana output audio dari Bluedio TMS ini. Meskipun memang belum bisa merepresentasikan 100% bagaimana output audio dari headphone ini, but that's the best effort that I could do so far teman-teman. Oke, satu informasi penting yang harus saya sampaikan, bahwa perekaman audio sampel tadi adalah perekaman ketika headphone dipakai dalam kondisi ANC off. Karena sejujurnya saya tidak merekomendasikan audio dari headphone ini ketika dipakai dalam keadaan ANC on. Entah kenapa, vokalnya lebih mundur ke belakang, bass-nya jauh lebih berkurang, sekitar mungkin 50% sampai 60% berkurangnya, dan volumenya juga mengecil, soundstage-nya pun juga terasa lebih kecil, teman, lebih sempit. Jadi perekaman audio sampel tadi saya ambil dalam keadaan yang the best-nya, dalam keadaan yang the best yang headphone ini bisa berikan. Untuk secara volumenya sendiri, ketika dipakai dalam kondisi ANC menyala, volume audio ini jadi lebih kecil banget teman-teman. Di volume 80-90% adalah volume di mana saya memblast headphone ini ketika ANC menyala. Namun ketika ANC-nya off, saya turunin volumenya ke 70% lah kurang lebih. Jadi ketika ANC-nya off, volume headphone ini kurang lebih sama kencangnya dengan kebanyakan Bluetooth headphone lainnya. Secara audionya sendiri, overall, Bluedio TMS ini punya karakter suara yang cenderung netral boleh dibilang. Bass-nya saya yakin sudah cukup untuk para casual listeners, tapi yang non-bass heads ya teman-teman. Karena saya yakin bass heads mungkin agak kurang sreg dengan bass keluaran headphone ini, kurang aja. Saya sendiri pun merasa agak kurang dengan bass dari headphone ini. Sedangkan untuk vokal, mid frequency dan high frequency-nya, itu kurang lebih dia stay in the middle, di tengah-tengah gitu teman-teman. Nggak forward banget, nggak ke belakang juga, nggak recess juga. Jadi dia cenderung netral, yang agak flat-flat gitu. Bass-nya kalau boleh saya bilang termasuk bersih, terkontrol, bisa kasih bass yang lumayan dalam, tapi bukan yang model thumping, berenergi, powerful gitu ya teman-teman. Dengan volume bass yang saya rasa udah cukup untuk para casual listeners. Namun para bass heads dan juga bagi kalian yang suka musik-musik EDM, hip-hop, future bass, yang jedum-jedum gitu teman-teman, saya mungkin kurang bisa merekomendasikan headphone ini untuk kalian. Juga di sampel audio tadi, BTW, kalian juga bisa dengar sendiri bagaimana Sony 1000 XM3 saya itu bisa provide bass yang lebih dalam, lebih beresonansi, lebih powerful dibandingkan Bluedio ini. Ya meskipun memang harganya juga berkali-kali lipat lebih mahal ya. Secara vokal dan mid-range overall, Bluedio TMS nggak disangka-sangka bisa provide vokal yang lumayan terartikulasi dengan oke dan akurat, meskipun kadang terasa agak flat, kayak kurang tebel, kurang berkarakter gitu aja teman-teman. But itu saya rasa cuma masalah selera aja sih. Dan bagi kalian yang sudah terbiasa atau demen pakai headphone monitoring yang tipe suaranya flat gitu, saya yakin pasti fine-fine aja sama output mid dan high frequency dari headphone ini, yang lumayan akurat tapi agak flat. Lalu dipakai buat nonton film-film yang banyak percakapannya, atau film-film action yang banyak tembak-tembakan, banyak suara rifle-nya, yang mana itu suara mid dan high frequency, itu cukup oke banget dengan headphone ini, nggak memekakan telinga dan nggak sakit. Misalkan ketika saya pakai untuk menonton Money Heist di Netflix, meskipun memang secara immersifnya itu kita butuh headphone yang punya tipe suara yang warm kalau mau lebih immersif ya teman-teman. Pemisahan instrumen menurut saya cukup oke untuk Bluetooth headphone di bawah 500 ribuan. Di beberapa lagu, pemisahan dan penataan instrumen terdengar lumayan noticeable. Piano, gitar, drum, sering nggak terdengar kecampur-campur teman-teman. Nggak ada yang saling mendominasi satu sama lain. Overall, lumayan rapi menurut saya untuk Bluetooth headphone di kelasnya. Sehingga kalau kalian suka lagu-lagu yang memiliki banyak alat instrumen, alat musik di satu lagu yang sama, seperti lagu-lagu band, rock, lalu orkestra, dan juga bahkan genre classical teman-teman. Headphone Bluedio ini salah satu headphone yang bisa saya rekomendasikan untuk genre-genre tersebut. High frequency seperti hantaman snare, cymbal, itu bisa terartikulasi dengan lumayan akurat, meskipun dia memang nggak sampai alive, nggak sampai bright gitu teman-teman. Namun kalau ada kritik atau yang saya sayangkan dari headphone ini adalah minimnya soundstage, resolusi, dan juga kedalaman audio dari headphone ini. Untuk resolusi mungkin wajar ya, karena headphone ini baru support codec SBC, sehingga saya notice juga ada detail-detail yang kadang miss di headphone ini yang bisa saya temukan di headphone lain yang sudah support higher quality codec seperti aptX atau LDAC. Sedangkan untuk soundstage-nya sendiri, seperti yang bisa kalian dengerin di audio sample yang saya provide tadi, meskipun memang harganya beda jauh, tapi kalian bisa notice di sini bagaimana Sony 1000 XM3 bisa memberikan
Soundstage yang lebih luas dibandingkan headphone ini, namun terlebih-lebih kedalaman yang lebih dalam teman-teman. Jadi dari bawah ke atas itu noticeably lebih gede di XM3 daripada di Bluedio TMS ini. Interpretasi audio headphone ini menurut saya cenderung lebih ke arah 2 dimensi sayangnya. Cenderung linear gitu. Jadi kayak efek 3D audionya kurang berasa. Sehingga lagu-lagu yang didengerin seperti berasa kurang imersif aja. Juga saran saya kalau kalian memang mau beli headphone ini, saya saranin teman-teman untuk download juga third party app equalizer. Karena kalau misal dirasa bass-nya kurang atau mid dan high-nya kurang forward, teman-teman bisa adjust sendiri di aplikasi equalizer itu nantinya. So, teman-teman, kalau kita kembali ke pertanyaan awal video tadi, headphone ini harganya 10 kali lebih murah dibandingkan top ANC headphone seperti Sony 1000 XM3. Namun, apakah berarti 10 kali lebih murahan juga secara kualitinya? Jawabannya udah pasti nggak ya teman-teman. No, fakta bahwa headphone ini harganya 300 ribuan aja itu udah amazing bagi saya. Saya rasa kalau headphone ini dijual oleh Bluedio dengan harga 600 ribu sampai hampir sejuta pun, itu masih layak banget kalau menurut standar saya pribadi. ANC-nya bekerja dengan oke untuk ANC headphone level 1 jutaan. Build quality-nya juga nggak murahan sama sekali kalau menurut saya. Udah Bluetooth 5.0. FYI, headphone Sony 1000 XM3 saya baru Bluetooth 4.2. Audionya juga punya akurasi bagus menurut saya untuk kelas harganya. Meskipun dia agak lag di soundstage, 3D sound imaging, dan juga bass extensionnya. Jadi di bassnya saya harap bisa lebih sih. But man, untuk harga Rp350.000, saya yakin ini one of the best value for money, if not the best value for money, di antara ANC headphone budget. Dan tiap orang saya yakin punya pandangan yang berbeda-beda soal ini teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah menurut kalian ini the best value for money di antara ANC headphone budget yang ada saat ini? Apakah kalian kalau punya duit Rp350.000 dan ingin membelanjakannya untuk ANC headphone, kalian akan sikat headphone ini juga? Nanti berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. I wanna know. Kalaupun ada fitur-fitur yang harus dikorbanin demi hemat cost, paling ya penggunaan toggle buat gantiin tombol, lalu touchpad atau touch sensor yang minim fitur, dan nggak adanya fitur transparency mode. Namun sekali lagi, untuk harga 300-400 ribu rupiah, saya bisa menerima kekurangan itu semua sih. So ya, semoga video ini seenggaknya bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya buat teman-teman yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli budget ANC headphone, seperti Bluedio TMS ini salah satunya. Guys, jangan lupa juga follow Instagram MyTech Audio dan juga aktifin notification bell sambil menunggu update-update tentang video-video berikutnya atau video-video berikutnya yang akan datang. Thank you semuanya. Kalau gitu saya undur diri. See you soon. Take care. Bye.